Shalom. 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 Selamat pagi, saya ucapkan untuk kita semua. Hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari. Oleh sebab itu saya ajak untuk kita semua satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa kehidupan kami. Yang terbaik kami mau berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penjagaan Tuhan, buat lindungan bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya ini semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih
bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari yang setuju bersama saya sama-sama katakan amin. Saya dan percaya kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Oleh sebab itu mari kita bersorak-sorak buat Tuhan pagi hari. Kita berikan yang terbaik Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar semua sukacita yang berasal daripada Tuhan ada bagi kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu melimpah dalamku.
masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, menguatkan, bahkan memberi kekuatan bagi kita yang lemah, bagi kita yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biar firman Tuhan datang kepada kita pagi hari. Berbicara Tuhan untuk kami semua, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan pagi hari. Kasih Tuhan melayakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Pertajam telinga rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekun dalam membaca Alkitab, kitab-kitab suci,
dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kamu ada kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema khotbah saya adalah tanggung jawab pribadi orang percaya di dalam gereja. Nah, semua orang percaya punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa. Boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab kepada manusia dan terutama kepada Tuhan. Sebab itu Paulus berkata kepada Timotius yang ditempatkan oleh Paulus, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya Timotius punya tanggung jawab yang lebih besar adalah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, profil Timotius, dia adalah rekan sepelayanan Paulus atau dikatakan anak rohani. Timotius ditempatkan oleh Paulus sebagai wakilnya di jemaat Efesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di daerah Efesus kita ketahui banyak ajaran palsu, pengaruh setan, kuasa kegelapan, guru-guru palsu, dan dikatakan penyembahan berhala. Nah, Timotius, saudara, berumur, saudara, kurang dari 30 tahun. Itu berarti bahwa Timotius adalah seorang yang muda. Sebab itu, saudara, satu nasihat Paulus yang diberikan kepada Timotius. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa nasihat Paulus kepada Timotius? Nah, yang pertama, kita akan lihat bahwa nasihat yang pertama dari Paulus kepada Timotius adalah menjadi teladan di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ya, di sana dikatakan bahwa dan dengan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa dalam bahasa Yunani, saudara, dikatakan teladan dalam bahasa Yunani adalah topus, ya, yang artinya adalah gambar, pola, atau dikatakan sampel. Itu berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah contoh yang baik yang dapat ditiru. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat yang pertama Paulus kepada Timotius adalah menjadi teladan di dalam kesetiaan, di dalam kesalehan, ya, di dalam kekudusan, menjadi gambar, menjadi pola yang dicontohi, saudara, yang dapat ditiru. Nah, kehidupan anak Tuhan sekarang ini, saudara, adalah seseorang yang menjadi gambar yang, saudara, yang bisa ditiru. Nah, saudara, kalau hidup kita nggak bisa ditiru, hidup kita, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan tidak bisa diteladani oleh orang lain, bagaimana kita mau mengajar? Dan itulah yang pertama Paulus katakan kepada Timotius. Di dalam apa? Di dalam perkataan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata kita bisa dicontohi oleh orang lain. Cara kita ngomong, saudara, cara kita menyampaikan segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah teladan di dalam perkataan. Yang kedua adalah dalam tingkah laku. Dalam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam apa yang kita buat, saudara, jadilah contoh. Ya, sebagai anak Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam apa yang kita buat, pasti orang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bagaimana cara kita. Nah, saudara, yang ketiga adalah dalam kasih kita kepada sesama warga jemaat, kepada saudara orang-orang yang ada di samping kiri kanan tetangga kita. Dan yang keempat ada di dalam kesetiaan. Nah, saudara yang dikasih, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, setia kepada istri, suami, kepada Tuhan. Nah, saudara, itu pun juga Paulus berkata di dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah di dalam kesucian kita. Nah, saudara, ada orang, saudara, dalam perkataan
dalam kasih kita bisa teladani, tapi di dalam perkataan tidak bisa. Nah saudara, di dalam kesetiaan tidak bisa kita menjadi teladan, di dalam kesucian. Jadi 5 hal ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Paulus mau saudara supaya Timotius menjadi pelaku firman. Yang kedua, saudara, kita akan lihat di sana, saudara, dikatakan yang kedua adalah jangan lupa mempergunakan karunia yang ada padamu. Atau dalam arti kata, jangan malu, jangan takut. Nah, kata mempergunakan saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam 2 Timotius 1:6-8 itu artinya saudara mengobarkan karunia Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan karismata atau kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa karunia rohani mencakup baik motivasi batin dan kuasa untuk menyelenggarakan ibadah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan bahwa mengobarkan kasih karunia Allah, yaitu saudara pemberian kesanggupan di dalam satu pelayanan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karisma atau karismata adalah pemberian kesanggupan di dalam sebuah pelayanan. Makanya saudara dikatakan jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Karena Allah memberikan kesanggupan bagi kita, saudara, untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja. Bahkan Alkitab menulis dikatakan jangan padamkan roh. Ya. Nah saudara, biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan bagi kita, tetapi roh yang dikatakan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Sebab itu karunia yang diberikan bagi kita, saudara, gereja akan dipakai dengan karunia-karunia yang luar biasa. Nah kalau kita sudah tidak mau melayani saudara, ya itu berarti saudara kita matikan, kita padamkan roh yang ada di dalam hidup kita. Nah kalau gereja diberikan kesanggupan untuk melayani saudara, maka kita jangan mundur dari sebuah pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya Paulus berkata kepada Timotius untuk mengobarkan karunia Allah. Karena Allah memberikan kesanggupan walaupun dia masih muda. Tetapi saudara, Tuhan memberikan satu kesanggupan untuk melayani Tuhan di dalam gereja, untuk melayani banyak orang dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tapi justru saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita melayani Tuhan dengan karunia, tetapi ada juga ketertiban saudara. Bukan sembarang-sembarang kita mau melayani Tuhan. Saudara berdoa supaya Tuhan memberikan karunia bagi kita. Saudara, setiap kita, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan punya karunia-karunia yang mungkin berbeda. Ada yang 1, ada yang 2 diberikan, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat dan lain-lain sebagainya. Sudah ada banyak. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pakai karunia itu untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, ini yang penting juga sebagai saudara pelayan Tuhan. Karena kita katakan ini tanggung jawab pribadi orang percaya di dalam gereja. Ini yang penting juga. Yang ketiga dikatakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu di ayat yang ke-16. Nah, agar dapat menyelamatkan diri dari orang lain, saudara. Kenapa demikian, saudara? Saya katakan begini, ada banyak orang melayani Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan bisa berbicara, ada banyak pelayan Tuhan saudara bisa berdiri melayani, tetapi dia tidak bisa mengawasi dirinya, tidak bisa mengawasi ajarannya, saudara. Sehingga saudara orang menuntut dia, saudara, orang melihat kehidupannya, saudara, sama saja mereka tidak melayani. Nah, sebab itu sebagai pelayan Tuhan, yang pertama, kenapa tidak diawasi ajaran dulu? Tapi Alkitab berkata awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Yang pertama adalah saudara, diri kita ini bisa menjadi contoh. Awasi diri kita, perkataan, sikap kita, karakter kita, saudara, kesucian semua. Karena kita mau mengajar orang lain, kita mau menjadi contoh, kita mau menjadi teladan. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Kenapa?
bisa jatuh. Saudara, kalau kita tidak mengawasi diri, kita bisa menjadi sombong, kita bisa menjadi angkuh. Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam diri seorang pelayan Tuhan. Anak-anak Tuhan mau bersaksi kepada tetangga, tetapi tidak bisa mengawasi dirinya, masih berbicara kotor, masih melakukan apa yang tidak baik. Bagaimana kita mau mengajar? Ya, dengan sikap karakter kita yang tidak baik. Nah, saudara, ketika saudara mengajar, orang berkata, wah, lihat dirimu, saudara. Ya, orang berkata, waduh, kamu saja nggak beres melayani saya. Ya, dan yang kedua adalah ajaran kita. Saudara, ajaran itu apa? Alkitab. Ya, dengan baik. Kenapa perlu dikatakan diawasi di sana? Ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang bengkok. Nah, saudara, kalau kita bisa mengawasi ajaran kita, kalau kita bisa meluruskan yang namanya kebenaran, kita tidak mengajar salah kepada jemaat Tuhan. Ada banyak kalau saudara lihat bahwa guru-guru palsu, ya. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan kepada orang lain, supaya mereka bertumbuh, berkembang. Jemaat Tuhan, imannya saudara menjadi luar biasa hari-hari ini di tengah-tengah wabah virus corona yang ada. Nah, sebab itu saudara dikatakan bahwa awasilah ajaranmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan menjalankan kehidupan yang kudus, peka dengan pekerjaan Roh Kudus, mengajarkan ajaran yang benar dan memelihara iman. Nah, sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi tanggung jawab daripada Timotius adalah awasi dirimu dan awasi ajaran. Apakah ajaranmu adalah ajaran yang benar? Banyak orang menyampaikan firman Tuhan, saudara, hari-hari ini, tapi dia tidak melakukannya. Itu berbahaya. Orang berkata kau yang menyampaikan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Nah, itu sangat sulit. Kita akan menjadi saudara orang Farisi dan menjadi orang ahli Taurat. Nah, sebab itu 3 hal yang saya sampaikan saudara hari ini kiranya memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Beribadahlah, kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran, katakan ajaib Tuhan, ajaib kami memuji. Bahkan Indonesia ini akan dipulihkan dengan virus corona yang ada. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.